Halo sobat channel Trukil Bani. Kali ini saya akan bikin tutorial cara membuat cetakan topeng miniatur model ukuran 30 cm yang biasa tuh guys, yang ada di toko-toko online seperti Tokopedia, Lazada, Shopee ya, dan lain-lain. Nah, untuk tinggi kerangkanya itu saya biasa buat 30 cm. Nah, untuk topengnya kita ada dua macam guys. Yang ini model-model muka Anis, kalau boleh dibilang mukanya tuh model-model muka kayak gini. Yang kedua ini ada model kedok ratu. Nah, biasanya jampang balang. Ini jujur ya, ini masteran saya dibuat pada tahun 2000 berapa ya? 2009-an lah. Zaman-zaman dulu tuh ondel-ondel tuh mukanya tuh kayak gini. Yang besar pun sama, topengnya pakai kuping seng, dia nggak nyambung. Nah yang ini ketika keluar topeng muka model Anis, terus model Lodaya, model ya jampang balang ada kuping sambungnya. Nah ini saya bikin masterannya kayak gini. Ini ceweknya kupu-kupu, nanti saya akan kasih tutorial cara bikin ini master awalnya itu saya pakai lilin mainan guys, lilin mainan, tahu kan lilin mainan yang biasa seperti clay. Nah bagus lagi kalau kalian punya tanah liat. Nah, belajar sculptingnya, teknik sculpting, coba cari di YouTube, itu ada kok how to make sculpting atau sculpting tutorial. Nah biasanya kita menggunakan alat-alatnya seperti sculpting tools ya, dan atau lain sebagainya deh. Nah nanti setelah jadi kayak gini baru kita bikin masteran. Gimana prosesnya? Yuk kita saksikan terus channel Rifki Albani. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Thank you. Oke guys, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, kebetulan saya menggunakan silikon rubber dengan seri RTV52. Nah, ini untuk katalisnya, yang RTV blue ya. Jadi nanti hasil cetakannya blue. Ada beberapa katalis warnanya beda-beda, ada putih dan pink. Jadi tergantung kalian. Nah, ini ada wadah pengaduk. Nah, ini kita batasi ya, master cetakan kita batasi dengan lilin mainan. Nah, fungsi dari pembatasan menggunakan lilin mainan ini adalah nanti ketika adonan silikon rubbernya kita tuang ke master cetakan, dia tidak melebar kemana-mana ya guys. Nah, kita buat adonan silikon rubbernya yang RTV52 dengan perbandingan saya pakai biasa tetap 10:1, yaitu 10 tetesnya si silikon rubber dan 1 tetesnya si katalis. Nah, untuk master cetakan yang akan kita buat ukuran topeng miniatur ondel-ondel 30 cm ini, saya biasanya menggunakan 2 sendok makannya silikon rubber dan setengah sendok teh katalis. Kemudian kita aduk sampai benar-benar merata, tercampur, dan tunggu hingga gelembung balon menghilang. Karena kalau misalkan kita tuang selama masih ada gelembung balonnya guys, nanti hasil cetakannya itu akan bolong-bolong gitu. Jadi nanti kalau kita cetak ya hasilnya nggak mulus lah gitu, banyak ngamplas. Jadi juga memberikan kita jeda waktu untuk proses finishing pengerjaannya. Jadi harus ngamplas satu-satu, belum tentu nanti amplasnya itu halus, melainkan malah pada bolong-bolong topengnya dan kita harus mendempulnya. Nah, ini kita tuangkan ke master cetakannya. Nah, setelah dituangkan seperti ini kemudian kita ratakan. Jangan sampai ada beberapa bagian dari si topeng atau master cetakan ini tidak kena ya guys, kena sama silikon rubbernya. Nah, ini kita tuangkan dulu semuanya. Nah, ini kita ratakan dan jangan sampai ada gelembung-gelembung balon ketika kita menuangnya. Kalau memang ada gelembung balon, kita usahakan kita tusuk lah ya pakai pengaduk si bahan-bahan tersebut. Ini kita ratakan dulu ya guys. Nah, ini saya laku proses ini ya, saya ulang-ulang sampai 2 kali ya, tapi ingat tunggu hingga olesan pertama ini, lapisan pertama ini kering. Biasanya kita nyebutnya sih 1 kali oles ini yaitu 1 kali ply, 1 kali main lah ya. Kalau misalnya 2 kali berarti 2 ply. Jadi kalau di tingkatan pemain fiber gitu ya, kayak pembuatan perahu, speedboat, terus bodi motor, bodi mobil, itu biasa kita sebutnya gitu, berapa kali ply ini bahan bakunya gitu. Jadi kalau mau beli apa-apa yang berbahan baku fiberglass, usahakan ditanya biasanya ini berapa kali ply itu. Biasanya Pak, kalau untuk pemain fiber ngerti dia berapa kali ply. Nah, ini kalau sudah rata kayak gini, kita coba cek-cek yang mana yang kelihatannya agak tipis, karena kalau tipis itu nanti kan kelihatan berbayang ya si master cetakannya. Nah, ini saya
tuang lagi sisa-sisa dari wadah cetakan, wadah adonan tadi ke beberapa bagian yang terlihat masih agak tipis lah ya. Terus juga yang luber-luber juga bisa kita naikin ke atas, maksudnya ke model cetakannya. Terus kita lakukan itu sampai kira-kira si bahan silikon rubber ini agak mulai mengental. Nah itu tandanya udah mulai mau mengering ya, atau keras lah. Ini kita pokoknya kita ratakan terus sampai dia benar-benar mengeras. Begitu guys. A few moments later. Nah setelah kering kita buat lagi adonan seperti yang pertama tadi ya. Nah ini kita tuang lagi gitu. Jadi kalau untuk tingkat ketebalannya yaitu tergantung kalian lah. Makin berulang-ulang kalian tuang adonan si silikon rubber ya makin tebal hasilnya gitu. Cuman kan kalau kita pengen bikinnya banyak, jadi ya sayang banget karena silikon rubber ini harganya lumayan, apalagi untuk seri RTV 52. Ini harganya tinggi banget, di bawah RTV 48 ya kan. Kalau 48 itu dia agak murah gitu. Karena jujur guys, kalau di toko-toko emas RTV 52 ini pernah saya lihat digunakan sebagai cetak liontin atau cetak emas, dia nggak meleleh. Itu yang saya udah pernah lihat gitu. Jadi katanya memang silikon tipe RTV 52 ini memang kuat dan awet tahan lama. Nah, untuk bagi kalian yang mungkin baru belajar menggunakan silikon rubber ya, mau seri apapun gitu ya, usahakan jangan pernah boros menggunakan katalisnya gitu. Karena dari 1 kilo si silikon rubber ini kita harus pas nih ngabisin katalisnya dengan ukuran katalis itu di botol kecil ya, paling berapa gram itu botol kecil. Ribetnya itu katalisnya ini nggak banyak yang jual nih, adanya paling di online lah. Kalau di online ada dia, cuman harganya lumayan mahal gitu. Karena kalau silikon ini dia udah satu paket sama katalisnya, sama seperti dempul, satu paket sama obatnya. Tapi ketika kita beli obatnya dia nggak bisa. Katalisnya si silikon rubber juga beda dengan katalisnya si resin. Jadi jangan coba-coba jika katalis silikon kalian habis, kalian pakai katalis si resin ya, itu nggak bakalan kering guys. Mau sampai berminggu-minggu pun itu nggak bakal kering. Nah ini kalau udah rata kayak gini nih, kita tunggu lagi sampai dia mengering ya. Nah kalau udah memang benar-benar rata, tapi setelah kalian sih kalau kalian mau tambahkan lagi adonan silikonnya semoga biar supaya tebel ya boleh aja sih, tergantung kalian. Nah nanti kalau memang sudah kering ya, ini kan saya pakai 2 kali ply ya, 2 kali bikin adonan kayak gini. Saya lupa tadi sebut bahan terakhirnya, yaitu tatakannya agar tidak berubah bentuk. Nah tatakannya ini bisa menggunakan apa aja nih, entah kalian mau pakai semen, pakai gypsum, nah atau mau pakai resin. Kebetulan saya pakai ini resin ya, karena memang gypsumnya nggak ada jadi pakai resin. A few moments later. Nah ini setelah kering kayak gini, saya menggunakan akhir atau finishing si master cetakan sebagai media penahan agar tidak berubah bentuk, menggunakan resin nih. Resin yang saya campur talak dengan serabut matte lah agar lebih kuat. Cuma 1 kali play aja karena hanya buat tatakan. Buat kalian yang tidak menggunakan resin bisa menggunakan seperti semen, gypsum, casting gypsum, atau apalagi ya, bubur kertas juga sebenarnya bisa sih. Dia keras tapi kurang awet lah. Nah saya karena pengennya agak awet karena saya kan buat diproduksi ya, jadi saya menggunakan gel coat atau resin talak dan serabut matte. Ini saya ratakan lagi sampai benar-benar menutup semua cetakannya. Kenapa sih harus ada tatakan cetakan? Karena ketika kalian mencetak itu tidak akan berubah bentuk, entah topeng yang menjadi agak lebar atau bisa jadi nanti yang sebelah kanan itu ngerenggang, yang sebelah kiri itu malah masuk ke dalam cedok gitu. Terus juga kita juga susah untuk megang si master cetakannya ini. Dan gimana ya, mungkin kalian paham lah ya, karena lentur dia. Kalau misalkan kalian nggak buat tatakan ini, nanti kalian letakkan di mana untuk menunggu kering cetakan. Nah ini kita tutup semua ya, semuanya sampai menutupi ya bagian yang tadi master cetakan yang udah kita olesi oleh adonan silikon. Nah ini, nah saya maksudnya biar supaya kuat, karena kalau hanya talek
resin dan apa matte sama katalis aja dia akan getas atau rapuh. Nah ini saya akan tambahkan serabut matte sedikit aja. Nah, jadi biar supaya si cetakan ini bisa saya tahan lama lah, karena cetakan saya itu rata-rata tahunan guys, semuanya tahunan. Rifky Albani ini sudah alhamdulillah untuk saat ini 11 tahun walaupun kita nggak pernah ngadain milad, karena kita sanggar yang mandiri sih, maksudnya nggak terdaftar di mana-mana, di dinas, di berbagai ormas atau apapun gitu ya, karena izin usahanya pun juga kita bukannya yayasan lah, karena kita lebih dominan ke pengrajin. Nah ini ya, ini serabut matte nih. Serabut matte itu sebenarnya kalau kita ngecor itu ya dia pengganti besi lah gitu. Jadi kalau coba bayangin kalau kita ngecor kagak pakai besi itu kuat atau enggak gitu. Nah kalau si fiber ini harus ada serabut matte baru bisa disebut namanya fiberglass, karena matte-nya ini adalah kaca yang dipanaskan ya, glass ya. Nah proses pembuatan tatakan mal cetakan ini ya ini berarti proses akhir ya. Setelah ini kita nunggu kering dan kita lihat hasil jadinya. Oke, gimana hasil jadinya saya percepat aja ya, biar supaya kalian juga nggak penasaran nungguinnya hasilnya kayak gimana. Oke, kalau oh ya jangan lupa ya kalian klik like, subscribe, share juga lah. Terus kalau mau nanya-nanya atau seputar apa aja gitu ya, silakan dikasih komentar di bawah ini, di kolom bawah ini ya guys. Oh ya buat teman-teman tolong yang udah tahu nomor WA saya ya, saya juga nggak ngerti kadang pertanyaannya aneh-aneh, terus ada yang nanya yang macem-macem tentang produk saya juga aneh-aneh. Tolonglah kalian harus pahamin usia-usia yang mungkin anak-anak juga banyak yang nonton channel saya. Untuk anak-anak, adik-adik semua, saya sih saranin kalian tuh boleh nanya-nanya tapi yang masuk akal aja. Jadi kalau nanya-nanya ya kira-kira jangan terlalu aneh-aneh lah, sehingga nomor kalian yang harusnya saya simpen dan kita berteman jadi saya blokir gitu. Untuk saat ini aja jujur banget ya, di WA saya itu udah sampai 180 nomor yang saya blokir karena pertanyaannya itu aneh-aneh lah, yang nanya harga tapi nanyanya macem-macem gitu. Jadi risih, saya itu risih banget, sorry ya, karena memang pertanyaan kalian itu kalau boleh dibilang gimana ya, nggak ngerti saya juga. Nah ini nih kebanyakan ngoceh nih saya nih, hasil jadinya nih. Ini kemudian kita buka ya, kita buka nanti lihat hasilnya. Ini hasil akhir lah, mungkin kalian udah ini sengaja deh saya nggak usah cepetin ya, biar supaya apa ya, biar supaya kalian lihat detail. Dan kalau mau praktek juga infonya ya, kalau untuk pembelian silikon rubber itu di toko-toko kimia jangan kaget dengan harganya, karena memang namanya cetakan itu kenapa kita jual mahal. Yang pertama yaitu harga bahan baku, terus berapa kali ply walaupun cetakan itu menggunakan fiberglass. Apalagi ditambah sekarang lagi zamannya PSBB gini, banyak toko-toko yang nggak buka dan kita harus belanja melalui sistem online yang harganya kalau boleh dibilang bisa sampai 2 kali lipat karena ongkirnya ya. Bahan kimia itu nggak bisa dikirim melalui JNE atau lain-lain sebagainya, karena dia menggunakan jasanya tuh seperti insan kurir gitu, kayak GoSend, GrabSend gitu, atau bisa kita COD-an gitu kan, ribet banget. Nah begitu harganya juga beda banget sama seperti biasa kayak kalau kita langsung ke toko-toko kimia langganan kita. Nah ini kita buka ya, karena ini prosesnya saya pakai mal cetakannya itu tipis banget, jadi sengaja nggak apa-apa saya hancurin karena ini bukan master asli saya gitu, karena yang aslinya saya simpan rapi kayak seperti tadi yang saya bilang yang di awal itu. Kalau ini sih hanya malan udah yang keberapa kali nggak tahu, ini sengaja juga saya bikin tipis. Nah ini hasil tatakannya seperti ini kita rapikan, pinggirannya aja yang rapikannya ya. Nah jangan pernah ngerubah tatakan ini ya, maksudnya tatakannya nih bagian dalamnya ya, bagian cedoknya itu jangan pernah sekali-sekali kalian rubah. Karena apa, kalau kalian rubah nanti si karet ini yang ngikutin si tatakannya itu bentuknya gitu, entah hidungnya jadi harusnya tadi agak mancung jadi pesek atau kupingnya yang harusnya tadi agak melebar jadi melengkung atau gimana-gimananya, itu semua pokoknya tergantung si tatakannya itu, begitu teman-teman. Nah ini kita buka. Nah ini malannya ini hancur ya,
Enggak, sebenarnya sih harusnya nggak hancur, cuman karena ini saya bikinnya hanya tipis ya, utang saya lah bikin tutorial cetakan ini. Jadi saya sengaja bikin hanya untuk memberikan kalian tuh gimana ya, ya berbagi pengalaman sih. Kalau dibilang jago enggak, saya cuma hanya pengen berbagi karena semakin banyak pengrajin di DKI Jakarta, insya Allah untuk souvenir kita yang harusnya kewalahan sama pengrajin, ya kali ini mungkin bisa lah kita bagi-bagi rezeki. Jadi kalau saya kewalahan saya bisa ngelempar mungkin ke teman-teman yang udah bisa, ya kan, diinfokan aja teman-teman yang udah bisa, nih saya udah mulai bisa atau gimana. Nah untuk silikon rubber ini nggak cuman bikin miniatur ondel-ondel kok, bisa bikin gantungan kunci, bisa apalagi ya, ya bikin kayak kerajinan tangan gitu, cetakan coklat. Awal mulanya misalkan nih cetakannya itu kan berbentuk fiber ya atau plastik gitu, si resin bening sih biasanya sih kalau cetakan coklat itu. Awal mulanya cetakan mereka itu dibuat dari silikon juga, karena kelebihannya silikon ini kita nggak perlu menggunakan pelapis seperti kayak mirror glass, minyak, dempul, gemuk, nggak perlu. Udah gitu kalau hasil cetakannya ini langsung soft lah, langsung mulus. Nah untuk video cara nyetaknya ada di channel di deskripsi di bawah ya, kalian tinggal klik aja di situ. Saya udah bikin tutorialnya cara cetak miniatur ondel-ondel dengan cetakan silikon. Nah kalian bisa ngelihat di situ sambil belajar lah ya. Oke, sampai di sini. Kalau memang benar-benar ada pertanyaannya nanti saya jawab melalui kotak komentar ya. Kalian komentar aja. Karena ini benar-benar sih durasi videonya juga nggak terlalu saya cepetin banget gitu. Karena biar supaya nggak ada jeda yang ketinggalan lah. Paling hanya tadi sih pas nunggu kering itu saya harus pause dulu. Karena waduh jenuh banget ini, ngopi udah sampai 3 gelas. Pokoknya ngopi terus lah, kalau di kena silet atau kena pisau bukan keluar darah, saya keluar kopi ya. Nah ini kita bersihkan ya sisa-sisa tadi bekasan guntingan ya. Nah kita taruh nih, kita taruh di tatakan cetakannya. Ini yang jendol-jendol gini nih yang nggak penting banget nih buat saya nih, akhirnya bisa ngejepit si cetakan. Harus dibuang. Kalau ada gerinda mendingan digerinda sih sebenarnya, cuman saya bikin ini malam hari jadi takut berisik ganggu tetangga. Nah ini tuh jadinya seperti ini ya, agak dalam. Oke guys, thank you.